Cerita kiriman Teteh Umi Alawiyah di Desa P. Tahun 2019 saya memiliki sebuah pengalaman yang tak terlupakan sampai saat ini. Tahun itu suami saya dan beberapa rekannya berencana membangun sebuah koperasi. Jenis koperasinya itu bukan yang hanya simpan pinjam, tapi yang juga mengelola usaha UMKM. Sebenarnya saya nggak terlalu paham soal itu. Rekan suami sering rapat di rumah. Waktu itu saya senang-senang saja karena rumah jadi ramai. Soalnya rumah yang saya tempati ini letaknya di pinggir sawah, di mana suasananya yang benar-benar sunyi, senyap, dan sepi. Dari keputusan rapat itu ditentukan sebuah tempat untuk dijadikan kantor koperasinya. Teman suami yang ditunjuk jadi ketua koperasi ini katanya punya rumah yang tidak terpakai. Rumah itulah yang akan dijadikan kantor koperasi. Tempatnya itu cukup jauh dari rumah saya, mungkin sekitar 20 menit perjalanan kalau menggunakan motor. Saya pikir itu kan bangunan yang mau dijadikan kantor itu sudah siap pakai. Ternyata saya salah. Ternyata bangunan itu adalah rumah kosong 3 lantai. Dari luar, bangunan rumah itu benar-benar yang terlihat kumuh, kotor, lembab. Kalau orang Jawa bilang tuh singup gitu ya, semacam horor atau angker. Karena kondisinya demikian, mau tidak mau harus dibersihkan dululah rumah itu. Tidak mungkin mau ditempati begitu saja tanpa dibersihkan. Saya ingat betul waktu itu menjelang bulan puasa di tahun 2019. Suami dan rekan-rekannya gotong royong membersihkan rumah itu. Kebetulan saya ikut juga. Saya kira semua rekan suami bakalan membantu sampai akhir, tapi pada kenyataannya mereka hanya ada di hari pertama saja. Selanjutnya yang membersihkan rumah itu hanya 3 orang saja. Saya, suami saya, dan teman suami saya. Sebut saja namanya Pak Tri. Awalnya kami membersihkan lantai dasar. Lantai dasar itu sepertinya bekas bengkel mobil. Gak kebayang bagaimana kotornya. Lantai hitam, bekas oli, belum lagi dinding yang kumuh, belum kotoran yang ada di langit-langit. Kami akhirnya membagi tugas. Kalau yang pekerjaannya berat-berat dikerjakan suami saya dan Pak Tri. Saya kebagian nyapu-nyapu saja. Untuk lantai dasar itu 2 hari baru bersih. Sebenarnya saya maunya bagi tugas. Pas saya nggak ada kerjaan, saya mau nyapu-nyapu bagian atas. Tapi suami saya melarang. Beliau bilang kami tidak usah berpencar. Biar sama-sama saja bersih-bersihnya. Hari ketiga kami mulai membersihkan lantai 2. Lantai 2 ini memiliki banyak ruangan. Ruangan utamanya ada yang paling besar dan rencananya ruangan itulah yang bakal dipakai untuk kantor. Kalau lantai 1 tadi rencananya untuk tempat penyimpanan barang apa saja yang akan dipasarkan melalui koperasi ini. Kami mulai membersihkan ruangan besar di lantai 2. Pertama dimulai dari membersihkan sarang laba-laba, debu-debu yang ada di jendela. Di ruangan itu ada semacam cermin yang ukurannya besar, seperti cermin-cermin yang ada di ruangan senam. Selesai membersihkan jendela, saya mulai menyapu ruangan. Lalu suami saya mulai mengambilkan air untuk mengepel. Pak Tri mulai membersihkan ruangan yang lain. Otomatis saya ada di ruangan itu sendirian ketika suami saya mengambil air. Saya mulai merasa tidak nyaman, merasa ada banyak pasang mata yang mengawasi. Belum lagi cermin itu.
Kalau saya lirik dari ujung mata, cermin itu seperti memantulkan bayangan. Tapi pas saya lihat lebih jelas tidak ada siapa-siapa. Dan mulailah saya merinding. Tiba-tiba pintu terbanting dan tertutup dengan sendirinya. Saya kaget dan ketakutan. Gak ada angin, tapi kok bisa pintu menutup sendiri? Akhirnya saya minta suami untuk menemani saya dulu. Kebetulan saya sudah hampir selesai mengepel. Selanjutnya saya mulai membersihkan ruangan lain yang ada di lantai 2. Sampai menjelang maghrib kami baru selesai. Rasanya sudah lelah luar biasa. Suami mulai mengunci kembali ruangan-ruangan yang ada di lantai 2 itu. Ketika ruangan terakhir hendak dikunci, suami menemukan sesuatu yang tergeletak di lantai. Padahal sebelumnya ketika saya menyapu dan bersih-bersih tidak ada apa-apa di ruangan itu. Sesuatu itu adalah keris. Ukurannya kecil, mungkin sepanjang jari telunjuk orang dewasa. Kerisnya sudah menghitam. Kalau diperhatikan lebih jelas, bentuknya seperti ular atau naga. Begitulah kira-kira. Saya bilang ke suami, biarin aja benda itu, jangan diambil. Tapi sama suami saya malah diambil. Katanya mau dikasihkan ke pemilik rumah. Ya sudah, saya tidak membantah lagi. Walaupun di dalam hati saya masih bilang jangan. Setelah itu kami pulang. Besoknya kami kembali lagi ke rumah itu. Targetnya kan sebelum bulan puasa rumah sudah selesai dibersihkan. Gak kebayang gimana lelahnya nanti ketika puasa masih beres-beresin rumah itu. Hari keempat cuma saya dan suami yang datang. Pak Tri katanya ada halangan jadi tidak bisa datang untuk membantu. Beliau bilang baru bisa datang sore hari. Mulailah saya dan suami naik ke lantai 3. Di lantai 3 ini tidak ada begitu banyak ruangan. Hanya ada satu ruangan kecil yang dijadikan gudang. Dan di sana ada banyak alat-alat pertukangan. Sisanya semacam balkon terbuka. Cuma ada tiang-tiang dan sepertinya belum selesai dibangun tapi sudah berhenti. Saya mulai berkeliling. Di lantai 3 itu hawanya cukup enak karena tempatnya terbuka. Tapi juga saya mencium aroma sesuatu yang cukup mengganggu penciuman. Semacam aroma busuk bangkai. Karena penasaran, saya mulai cari-cari sumber bau itu. Ketika saya lihat ke samping gudang, saya menemukan sesuatu. Saya benar-benar kaget. Ada sesuatu yang dikerubungi semut dan belatung kecil. Ketika saya dekati, ternyata itu adalah bangkai hewan. Rupanya sudah tidak berbentuk, cuma masih ada sedikit bulu-bulunya. Kalau dilihat itu seperti bulu ayam. Di samping bangkai itu ada tampah yang isinya bunga-bunga yang sudah mengering. Seketika saya merinding. Astagfirullahaladzim. Saya lalu menghampiri suami yang saat itu sedang merapikan alat-alat di dalam gudang. Saya tarik tangan suami, saya bawa ke arah penemuan tadi. "Kenapa sih dek narik-narik?" protes suami saya. "Ini lihat," kata saya sambil menunjuk ke arah bangkai itu. Suami saya langsung mendekat. Beliau gak bilang apa-apa untuk sepersekian detik. Setelahnya beliau minta saya ambil kertas bekas yang ada di gudang. Mau diapain?" kata saya bertanya. "Dibakar aja dek, bau kayak gini." Waduh, saya kaget dong. Mau bilang jangan, tapi gak betah juga sama baunya.
Mau nyaranin buat dikubur aja, tapi nggak ada tempat buat ngubur. Soalnya kan rumah itu ada di kompleks perumahan bagian depan, pinggir jalan utama. Otomatis nggak ada lahan kosong kan? Saya mau nggak mau ya mengambil kertas bekas itu. Kebetulan di gudang ada koran-koran bekas. Sebelum bakar bangkai itu, saya lihat suami saya baca doa dulu. Setelah bangkai itu mulai ditutup sama kayu-kayu kecil yang ada di sekitar itu, jadi ada semacam sisa potongan kayu-kayu yang sudah lapuk. Ketika dibakar, saya sampai kaget karena ada bunyi letupan yang cukup kencang. Sampai orang-orang yang ada di jalan raya itu menengok ke atas. Kan kelihatan ya dari atas. Apalagi ada asap yang membumbung, jadi bikin orang-orang itu penasaran. Setelah api padam, saya dan suami turun. Waktu itu sudah zuhur. Waktunya istirahat, sholat, dan makan. Setelah sholat di lantai 2, perut mulai terasa lapar. Saya lalu turun dan keluar mencari makanan. Ada satu warung nasi yang buka tidak begitu jauh dari rumah itu. Ketika saya beli, si tukang warungnya tanya-tanya. Dia penasaran karena baru lihat saya hari itu. Ya saya bilang lah kalau saya lagi bersihin rumah 3 lantai itu. Si pemilik warung langsung kelihatan kaget. Terus dia tanya, "Neng, sama siapa ngebersihinnya?" "Cuma berdua saja Bu, sama suami saya. Kalau kemarin sih bertiga," jawab saya begitu. "Oh, hati-hati Neng, rumah itu angker." Ibu itu mulai cerita penampakan-penampakan yang ada di rumah itu. Katanya kalau malam suka ada yang duduk di balkon lantai 3. Sosok kuntilanak. Belum lagi kadang ada tukang ojek yang dapat penumpang dan penumpangnya minta diturunin di rumah itu. Saya cuma senyum-senyum saja. Si ibu itu juga tanya-tanya mau dipakai apa rumah itu kok dibersihkan. Saya jawab, apa adanya. Terus si ibu cerita lagi, katanya rumah itu mau dijual tapi tidak pernah laku. Singkat cerita, kami selesai membersihkan rumah itu menjelang maghrib. Kami sudah siap-siap pulang ketika Pak Tri datang membawakan martabak manis. Kami jadinya mengobrol dulu sambil makan martabak. Sampai maghrib, akhirnya kami sholat maghrib di sana. Hari mulai gelap, saya mulai parno. Memang dasar saya ini benar-benar penakut. Saya malah keinget cerita dari ibu warung tadi siang. Saya lalu buru-buru mengajak suami saya pulang. Saya bilang kalau ngobrolnya lanjut saja di rumah. Akhirnya kami pulang. Keanehan baru terjadi. Malam itu suami saya demam, menggigil dan kedinginan sampai tidak bisa tidur. Saya pikir mungkin karena terlalu lelah membersihkan rumah itu. Tapi sampai hari ketiga sakit suami saya malah makin parah. Tidak bisa menelan makanan, demamnya pun tidak turun-turun. Hari ketiga Pak Tri datang. Saya minta tolong ke Pak Tri untuk membawa suami saya ke dokter. Setelah dari dokter, suami saya tidak ada sakit apa-apa ternyata. Cuma memang suhu tubuhnya saja yang masih tinggi. Besoknya suami saya masih sakit, padahal sudah minum obat. Saya mikir pasti ada yang gak beres. Saya bingung harus gimana. Saya mulai panik dan nangis. Soalnya kondisi suami benar-benar mengkhawatirkan. Suami saya mengeluh kalau seluruh badannya itu sakit. Saya menelpon ibu, saya cerita kalau suami saya sakit. Saya ceritain semuanya tanpa terkecuali. Cerita juga tentang kami yang habis membersihkan rumah itu. Ibu saya bilang, "Sudah, jangan panik.
saya disarankan untuk ruqyah mandiri. Sama badan suami diurut pakai minyak bawang dan bangle. Saya sempat mikir kok kayak bayi gitu kan, tapi saya tidak berani membantah ibu. Ibu bilang sambil ngurut saya harus sambil baca doa. Pokoknya benar-benar minta pertolongan sama Allah, minta kesembuhan suami saya. Gak pakai lama saya langsung menjalankan saran dari ibu saya. Malamnya alhamdulillah panas suami saya turun. Suami mulai bisa makan, katanya badannya sudah tidak nyeri lagi. Alhamdulillah. Tapi ternyata belum selesai sampai di situ. Malamnya ketika saya tidur, saya mimpi buruk, mimpi yang benar-benar mengerikan menurut saya. Saya melihat suami saya dililit ular hitam besar. Saya di situ cuma bisa menangis, mau nolongin suami, tapi saya tidak mampu. Entah bagaimana ceritanya, tapi di mimpi itu suami saya bisa lepas dari ular itu. Alhamdulillah kami selamat. Bangun dari mimpi saya benar-benar capek, badan keringetan. Saya minum, terus ambil wudhu dan sholat malam. Saya berdoa sambil nangis, gak tahu kenapa malah keingetan keris yang ditemukan suami di rumah kosong itu. Entah ada hubungannya apa tidak, tapi hati saya bilang kalau keris itu harus dibuang ya, minimal dikasih ke pemilik rumah. Saya lihat suami saya masih tidur pulas, alhamdulillah badannya sudah tidak panas lagi. Besoknya saya ceritakan mimpi itu ke suami. Saya juga minta beliau membuang keris itu. Siang harinya kebetulan pemilik rumah itu datang. Setelah mengobrol soal koperasi, suami saya mulai membicarakan penemuan yang kami temukan di rumahnya. Mulai dari bekas sesaji dan keris itu. Suami saya kasih keris itu ke pemilik rumah. Pemilik rumah cerita kalau rumahnya dulu pernah dikontrak sama orang-orang dari sebuah daerah. Tapi salahnya si pemilik ini gak tahu rumahnya dikontrak buat apa. Pemilik rumah itu nyaranin kerisnya dibuang saja ke laut. Tapi suami saya gak mau buang. Suami saya kasih keris itu ke pemilik rumah dan dia bilang nanti dia saja yang buang. Setelahnya alhamdulillah suami saya sembuh. Rumah itu sampai sekarang masih jadi kantor koperasi. Tapi cerita-cerita horor itu masih ada saja sampai hari ini. Gak 1-2 orang cerita melihat penampakan di rumah itu padahal siang hari. Padahal juga dulu sudah pernah diadakan pengajian sebelum kantor resmi dibuka. podcast.ceritahoror@gmail.com